Selamat pagi, Jess. Aku membaca komen di akunnya Happy Cuan. Langsung tak buatin VT nih. Komentarnya jadi komentarnya dari RNX LDY. Nah, ini komentarnya ini. Dia katakan kalau kamu beli seluruh perusahaan Apple, kamu punya perusahaan dengan penghasilan 6.900 triliun. Waduh, ini seperti pungut merindukan bulan kalau saya lihat komennya orang ini, Jess. Dan saya yakin komen kayak begini pasti gagal paham. Jangan marah, Pak. Dengerin dulu, Pak. Komen seperti ini, orang yang nggak mau meninggikan jendela. Biarin tak jebolin sekalian, supaya pembelajarannya bukannya untuk dia yang komen, tapi untuk semua yang mendengarkan. Ya. Kalau kamu punya seluruh Bitcoin, kamu punya apa? Ini pertanyaan-pertanyaan. Kalau menurut aku ya, ini orang yang kelihatannya pinter. Orang ini kelihatannya pinter, tapi sebetulnya enggak juga. Lebih pinteran saya pasti, makanya saya replay. Kenapa saya katakan kelihatannya pinter? Karena orang ini hanya menyederhanakan cara berpikir, ya. Menyederhanakan cara berpikir yang sejatinya, yang sebenarnya beda jenis. Jauh banget itu, seperti langit sama sumur. Perbandingannya tentunya seperti itu. Kalau orang bicara masalah Apple, atau kamu punya sahamnya Apple Inc., itu kan bicara masalah perusahaan. Bicara masalah aset, bicara masalah laba, dan bicara masalah dividen. Tidak bisa diambil salah satu, karena itu kalau kamu punya sahamnya Apple Inc., berarti kamu tidak punya total global perusahaannya kan? Di dalamnya perusahaan Apple Inc. itu kamu punya sebagian dari asetnya, sebagian dari labanya, sebagian dari dividennya. Tapi kalau bicara masalah Bitcoin itu beda banget, bos. Ya, Bitcoin itu bukan sahamnya. Bitcoin itu juga bukan saham. Jadi memang kamu tidak punya perusahaannya. Itu kayak kamu bilang seperti ini nih. Kalau beli emas dapat apa? Nah, kayak gitu. Kan emas itu bukan perusahaan. Emas itu adalah aset. Beda dengan saham. Beda dengan Apple Inc. Jadi makanya di awal tadi saya katakan kelihatannya pinter, tapi sebetulnya adalah orang yang gagal memiliki kegagalan cara berpikir. Bitcoin itu adalah aset, bukan bisnis. Apple itu full, murni bisnis. Itu bedanya. Kalau Bitcoin kamu dapat satu, kepemilikan. Kepemilikan dari mana? Kepemilikan dari aset digital yang sangat langka karena suplainya sangat terbatas. Suplainya sangat terbatas dan hanya 21 juta suplainya. Ya. Terus kemudian sistem yang tidak dikontrol sama pemerintah. Makanya saya dalam konten-konten saya, kalau kamu mau melihat, konten-konten saya mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa men-scam. Pemerintah tidak bisa menutup Bitcoin. Karena kontrolnya bukan dari pemerintah, itu desentral, liar. Bisa dipakai untuk transfer nilai global. Nah, bagaimana kalau kamu mau transfer Apple ke Indonesia? Nggak bisa. Kamu harus nembus pemerintahnya dulu, nego dengan pemerintahnya dulu. Jadi nggak bisa disamakan. Makanya kembali lagi saya katakan, komenmu kayak pinter, tapi sebetulnya kamu memiliki kegagalan cara berpikir. Jadi value-nya berbeda, Apple Inc. Apple sama Bitcoin itu value-nya sangat berbeda. Saham itu nilai dari kinerja perusahaan. Kalau kamu punya sahamnya Apple, kamu akan mendapatkan kenaikan kepemilikan dari kenaikan atau perubahan dari nilai perusahaan, nilai kinerja dari perusahaan. Bitcoin itu nilai dari kelangkaan karena kepercayaan dan karena jaringan. Nggak bisa dibatalin itu. Ya, nggak bisa di scam kalau Bitcoin. Jadi karena langka, adanya terbatas hanya 21 juta, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, dan cara mendapatkannya pun harus ditambang. Jadi langka banget. Nah, kamu mendapatkan nilai dari kelangkaan itu. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau Apple kan jelas ya, Apple produksi,
nilai sahammu naik. Apple bangkrut, nilai sahammu habis. Kalau Bitcoin tidak, pasti akan semakin hari semakin langka. Contoh, tahun 2012, ketika Bitcoin ditambang, halving yang pertama itu nilai Bitcoin, 50 Bitcoin dibelah menjadi 2, jadi 25. 4 tahun kemudian 25 menjadi 12,5. 4 tahun berikutnya 12,5 menjadi 6. 4 tahun berikutnya 6 menjadi 3. Nah sekarang ini Bitcoin 1,5 sekian. Karena halving yang keempat. Jadi analoginya yang tidak bisa dicocokkan ya Pak ya. Kamu harus bisa melihat lebih jauh lagi ya. Analoginya kalau kamu mau melihat gampangnya seperti apa, ini kamu lihat baik-baik. Kalau membeli Apple, kamu punya bisnis. Kalau beli Bitcoin, kamu punya aset. Itu persis dengan emas digital. Ya, dua-duanya beda fungsi, bukan untuk diperbandingkan langsung. Jadi jangan pernah kamu membuat perbandingan langsung antara perusahaan Apple dengan Bitcoin. Itu kayak sekali lagi kayak langit sama sumur. Jadi bukan apple to apple. Ya, itu yang sangat penting sekali untuk kamu pahami ya. Jadi kalau membaca dari komennya RNXLDY ini, ya perbandingannya yang salah gitu. Ya. Perbandingannya yang salah. Kamu punya Apple, kamu tidak bisa memiliki Apple, tapi sahamnya kamu bisa. Asetnya belum tentu kamu bisa, karena kamu juga tidak mungkin bisa membeli Apple. Ya. Bitcoin tahun 2008 dengan nilai 1 Bitcoin $10 saja. Kalau hari itu kamu punya duit, kamu membutuhkan duit sekitar 210 juta US dollar loh. Berapa triliun itu? Ya. Nah, Bitcoin itu aset, jadi tidak bisa disamakan di situ. Nah, ini yang penting sekali supaya bisa memberikan pemahaman ya. Memberikan pemahaman supaya teman-teman yang dengerin VT saya, kamu mendapatkan masukan yang ya lebih cerdas daripada komennya inilah ya. Gitu. Nah, kalau kamu ya kebetulan saya memulainya tahun 2023 sehingga saya sudah menikmati. Tahun 2023 itu adalah saat di mana Bitcoin dari 69.000 tahun 2022 Novembernya turun menjadi 15.000, dan ketika saya bergabung tahun 2023 bulan Juli, itu Bitcoin dari 15.000 sudah merangkak naik ke 23.000. Dan 2024 kemarin, tahun kemarin, saya menikmati kenaikan Bitcoin dari 23.000 menuju ke 126.000 US dollar ya. Kemudian, berapa persen itu? Dari 23.000 ke 126.000. Nah, saya menggunakan mesin yang namanya auto trade. Jadi ketika orang panen katanya McLaren-nya warna apa, saya enggak. Karena saya enggak sampai memiliki segitu banyaknya. Tetapi aset yang saya punya berubah. Setiap tahun naik 30-70%. Tahun 2023, aset saya naik 62%. Tahun 2024, aset saya naik 82%. Tahun 2025 kemarin aset saya naik 52%. Nah, kamu hitung sendiri aja. Kamu hitung dengan andai-andai lah ya, andai-andai. Kalau saya punya $1.000, saya jadi berapa? Kalau saya punya $10.000 menjadi berapa? Kalau punya $100.000 menjadi berapa? Nah, itu kamu udah bisa tebak. Nah, itulah kekuatan dari Bitcoin. Kamu sudah bisa menebak karena kenaikannya berawal dari apa yang kamu punya. Nah, sekarang ini menuju ke tahun 2029, 2028 lah, menuju ke tahun 2028 halving yang ke-6, di mana Bitcoin 1,5 menjadi 0, nantinya ya, tahun 2040 kan seluruh Bitcoin itu 99% tertambang dan hanya 1% yang menunggu sampai tahun 2140 Bitcoin habis tertambang. Nah, kalau kamu nggak memulai hari ini masih mikirin mau beli Apple atau mau beli Bitcoin, yaitu kebodohan yang sangat luar biasa ya. Kebodohan yang unfaedah yang kamu pertahankan di otakmu, yang harusnya udah dikeluarkan, dicuci, diruqyah untuk kamu mengambil keputusan mau ikut apa tidak. Nah, sekarang waktunya menuju ke tahun 2030 sehingga kamu bisa menikmati hasilnya.